6 tahun yang lalu dari Cengkareng aku melayang ke Ngurah Rai Denpasar. Tidak ada 2 jam, hanya 1,3/4 jam. Tujuanku ke Badung. Maka sesudah mendarat, aku harus melanjutkan perjalanan ke Badung. Masalahnya adalah bahwa aku tidak tahu Badung dan bagian mana dari Badung yang menjadi tujuanku. Kebetulan ada orang yang diminta untuk menjemputku. Sekali lagi, aku belum mengenal orang tersebut. Terus bagaimana? Orang yang menjemputku di pintu keluar Bandara Ngurah Rai membawa tulisan namaku. Aku segera tahu bahwa dialah yang menjemputku. Puji Tuhan, akhirnya aku tidak terlalu kerepotan. Ternyata teman-teman baik ada di mana-mana. Pengalaman itu pertama kali, tidak seperti sebelumnya tatkala aku ke Palembang. Di pintu keluar sudah ada kakak yang menjemput. Tidak ada kesulitan sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Semuanya berjalan lancar, perjalanan dari Cengkareng ke Palembang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Tanda-tanda yang diberitakan Lukas sebagai tanda kehadiran Kristus haruslah dimengerti secara baru. Aku yakin tidak sekadar tulisan nama seperti pengalamanku di Bandara Ngurah Rai atau wajah kakak yang sangat kukenal di Palembang. BMKG sering memberikan peringatan dini kepada masyarakat akan datangnya bahaya. Para astronom yang mengamati pergerakan benda-benda langit tidak jarang memberikan informasi tentang pergerakan benda langit yang mendekati bumi berbahaya atau tidak bagi hidup umat manusia. Terkait tentang ancaman bahaya kenaikan suhu bumi, para ahli berusaha menemukan solusi dan menerapkannya. Dari pewartaan Lukas kudapati bahwa yang utama adalah rasa takut yang masif. Ketakutan itu melanda seluruh umat manusia. Ketidakberdayaan umat manusia menghadapi gejala alam sangat kentara. Manusia berada di dalam kepunahan. Tidak ada yang diharapkan lagi. Dikatakan Lukas, kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu berarti bahwa keilahian pun tidak dapat diandalkan. Saat seperti itu merupakan saat kehadiran yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Kehadiran Dia yang sebagaimana adanya merontokkan seluruh pondasi hidup umat manusia. Ditulis Lukas, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sebagaimana diwartakan oleh Lukas, tatkala situasi mencekam seperti itu, umat beriman haruslah bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini sangat menarik perhatian. Di saat umat manusia putus asa, umat beriman masih berpengharapan. Situasi yang mengancam keberadaan umat manusia justru merupakan saat penyelamatan. Orang beriman akan berjumpa dengan Kristus dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Orang beriman akan berhadapan muka dengan Kristus sebagaimana adanya dirinya. Terngiang di benakku peristiwa air bah yang dialami Nuh dan keluarganya. Mereka dan sebagian binatang yang mengikuti Nuh di dalam bahtera mengalami penyelamatan Allah. Peristiwa itu tampaknya akan sungguh terjadi lagi, di mana perilaku umat manusia sudah menyimpang jauh dari Allah. Tanda-tanda yang diwartakan Yesus sebagaimana dalam catatan Lukas tampaknya menunjuk pada perilaku umat manusia yang kelewat batas di hadapan Allah. Umat manusia menghancurkan dirinya sendiri. Bagiku, penting diingat bahwa saat penghancuran diri umat manusia itu merupakan saat penyelamatan. Sebagaimana dijanjikan Allah sejak awal mula, kehidupan umat manusia tidak akan dihancurkan. Syaratnya sangat jelas bagiku, yakni hidup bersama dengan Allah.
Sebagaimana seorang pecinta mengikuti dia yang dicintai, demikian pula seorang beriman tentulah mengikuti apa maunya Allah. Dengan sepenuh jiwa raga, seorang pecinta mengasihi, demikian pula orang beriman mencintai Allah. Catatan Lukas yang mewartakan sabda Yesus tentulah sangat jelas. Orang beriman harus berjaga-jaga senantiasa, sebab saat kedatangan Kristus kembali dapat dipastikan. Berjaga-jaga bagi orang beriman tentulah berarti tetap mencintai Allah. Jangan sampai cinta kepada Allah semakin luntur atau menjadi hilang. Cinta manusiawi boleh luntur atau hilang, tetapi tidaklah demikian cinta kepada Allah. Itu sangatlah penting bagi umat beriman. Kelunturan atau hilangnya cinta manusiawi biasa terjadi karena sakit hati atau ada yang lain yang lebih atau jauh lebih menarik. Pengalaman manusiawi ini dapat menjadi inspirasi dalam mencintai Allah. Apakah orang beriman sakit hati terhadap Allah? Kalau diperhatikan, seringkali terjadi bahwa orang beriman mendakwa Allah menjadi tiang kerok dari nestapa atau kesulitan dalam hidupnya. Benarkah demikian? Bukankah sebenarnya orang beriman sendiri menempatkan Allah sebagai pribadi yang tidak dicintai? Bukankah seringkali Allah ditempatkan sebagai pesuruh yang senantiasa harus menyediakan kesenangan-kesenangan bagi dirinya? Kemungkinan lain yang nyata adalah bahwa orang beriman berpaling kepada yang lain. Kenikmatan duniawi sungguh meresap di dalam hati umat manusia. Sebagaimana dicatat Lukas, Yesus mewartakan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Harta berlimpah sering membuat orang mudah memberikan hadiah berupa kenikmatan dalam pesta pora bagi orang lain. Tidak sedikit orang yang menempatkan kepentingan-kepentingan sesaat dan kelompoknya lebih utama daripada kebersamaan seluruh umat manusia. Sudah bukan rahasia lagi, Allah dijual demi kepentingan-kepentingan sesaat itu. Sejajar dengan pengalaman manusiawi, keberpalingan akan mengubah wajah yang dicintai. Kenikmatan duniawi sangat cantik dan ganteng dibandingkan dengan wajah Allah yang mengasihi. Pesta pora sangat luar biasa menggairahkan daripada hidup bersama dalam damai dengan Allah. Wajah Allah semakin lama semakin mengerikan. Wajah Allah semakin lama semakin menjijikkan tatkala orang sudah lekat dengan kenikmatan duniawi. Allah sudah tidak dicintai lagi tatkala orang mencintai dunia. Orang beriman dituntut untuk senantiasa berjaga-jaga akan kedatangan Kristus ke dunia ini. Kedatangan Kristus ke dunia akan menampilkan dua wajah sesuai dengan keadaan hidup umat manusia. Bagi orang beriman yang setia kepadanya dan sungguh membuktikan cintanya, tentulah wajah Yesus sangatlah menyenangkan hati. Bagi mereka yang lekat dan kenikmatan duniawi, wajah Yesus sangatlah mengerikan. Kehadiran Yesus mengancam hidup mereka. Berjaga-jaga berarti orang beriman tetap mencintai Kristus. Meski mengalami pasang surut dalam mencinta, namun orang beriman haruslah menjaga agar api cinta kepada Kristus tidak pernah padam. Wajah Kristus tentulah lekat di hati umat beriman, wajah yang memberikan rasa tenang dan damai. Wajah Kristus yang dinantikan itu sungguh menampilkan dan memancarkan kasih sayang yang luar biasa bagi mereka yang setia kepadanya. Sebagaimana dicatat Lukas, Yesus bersabda, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.
berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berdoa bagi pecinta Yesus itu berarti bercengkrama dengan Yesus yang dicintai. Yesus tidak membutuhkan apapun dari para pecintanya. Ia hanya mau orang yang mencintainya mengalami kebahagiaan. Itu berarti bahwa Yesus menghendaki orang yang mencintainya menerimanya seutuhnya. Hidup para pecinta Yesus menyatu dengan hidup Yesus. Maka sebagaimana pengalaman manusiawi, orang beriman haruslah meluangkan waktu senantiasa bagi Yesus dalam doa. Tidak ada alasan apapun bagi para pencinta Yesus untuk tidak berdoa kepadanya. Disabdakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bagi para pecinta Yesus, kedatangannya tentu akan menggairahkan seluruh hidup. Mereka akan bangkit berdiri dan bergegas menyambut Dia yang sungguh dicintai. Para pecinta Yesus tidak menghiraukan apapun yang terjadi pada diri dan sekelilingnya. Yesus datang kepada mereka dan mereka pun menyambutnya dengan sukacita penuh. Para pecinta Yesus tentulah luput dari semua bencana itu. Mereka tentulah tahan berdiri di hadapan Anak Manusia yang mencintai mereka dan dicintai mereka. Yesus yang Maha Kudus, syukur atas karunia kasih yang melekat di hati kami. Semoga kasih-Mu itu memancar keluar dalam hidup kami, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengasihi Engkau. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.